Selamat sore, saya ucapkan kepada hadirin sekalian dalam rangkaian acara Singaraja Literary Festival tahun 2024. Perlu diketahui bahwa Singaraja Literary Festival adalah program pemanfaatan hasil kelola dana abadi kebudayaan tahun 2023, kategori pendayagunaan ruang publik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Nama saya Cika, senang sekali saya bisa menemani hadirin semua sebagai MC dalam acara panel diskusi Air dan Peradaban Pertanian Bali dalam Teks Sastra yang diselenggarakan di Gedung Kirtia tanggal 25 Agustus 2024 dari pukul 16 hingga pukul 18 WITA. Adapun pembicara yang hadir dalam acara ini yaitu Ibu Saras Dewi dan Bapak Putu Eka Gunayasa. Acara ini akan dipandu oleh Ibu Kadek Sonia Piscayanti. Untuk itu, kepada moderator diskusi, disilakan. Selamat sore teman-teman. Masih semangat? Saya yang kurang semangat karena kurang tidur. Oke. Teman-teman, terima kasih sudah hadir di panel kita kali ini. Panel ini sangat spesial, mengingat bintang tamu kita sangat spesial juga, yaitu Mbak Yayas atau Saras Dewi. Kita tahu Mbak Yayas adalah seorang filsuf perempuan, aktivis, feminis, dan apalagi ya, artis, penulis dan semuanya ya. So saya sangat mendambakan kehadiran beliau tuh sejak lama, sehingga ketika SLF ini baru programnya itu baru direncanakan bulan Maret itu sudah membidik Mbak Yayas harus hadir gitu. Karena sangat urgent dan sangat vital menghadirkan Mbak Yayas dalam konteks lingkungan ya, ketika kita bicara soal padi, soal Dharma Pemajulan, kemudian perempuan pertama yang terlintas di benak saya adalah Mbak Yayas, karena konteksnya beliau adalah ahli ekofeminisme yang sangat mumpuni berbicara tentang bagaimana ekologi harus dipandang sebagai ibu, sebagai mother yang menjadi energi ibu pertiwi. Dan dalam konteks pembicaraan kita sore hari ini ada air tentunya di dalam pembicaraan peradaban pertanian atau peradaban Bali khususnya dalam konteks subak dan sebagainya gitu. Dan Mbak Yayas mungkin akan berbicara soal bagaimana relationship-nya between air di dalam konteks sastra dan kemudian dampaknya dalam konteks keseharian gitu ya. Jadi sastra dan realitas. Sementara pembicara yang kedua, tepuk tangan dulu tuh Mbak Yayas. Terima kasih sudah hadir. Jadi Mbak Yayas tuh sangat galau ya ketika kemarin ada mepet jadwal ya dengan conference, dan akhirnya beliau datang, itu saya apresiasi sekali. Kemudian yang kedua Pak Eka Gunayasa, ini adik saya gitu ya, yang usianya jauh lebih muda dari saya tapi jauh lebih hebat dan lebih keren daripada saya. Dan saya pernah bilang, Eka, Guna kamu tuh hebat banget, kamu makan apa sih gitu kok bisa kayak. Jadi artikulasi Guna terhadap pengetahuan lokal, pengetahuannya dia terhadap lontar, dan tidak hanya pengetahuan tetapi juga membawanya kepada percakapan yang lebih kontekstual terhadap realitas, itu bagi saya menakjubkan ya. Jadi berbicara berbagai hal dalam konteks lontar itu, menurut saya Guna itu sudah masih semuda ini sudah bisa sedalam itu ya. Saya sampai dia Guna, Dharma Putra dan Ari itu mereka
manusia luar biasa ya. Dan mereka semua mau terlibat di SLF ini sejak dalam proses perencanaan. Jadi give applause to Guna. Yeay. Baik, kita akan langsung saja ya. Kita mungkin secara bersamaan saat ini akan ada public lecture juga dari Dharma Putra gitu. Kita akan mungkin spend di sini 1 jam, mungkin lebih sedikit gitu, sehingga saya ingin mendengar cepat saja, singkat, mungkin 20 menit dari Mbak Yayas, kemudian Guna 20 menit untuk memaparkan perspektifnya tentang tema yang kita tawarkan pada hari ini. Oke, silahkan. Terima kasih, selamat sore Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama budaya, salam sejahtera, salam sehat. Bu Sonia, terima kasih atas perjumpaan ini. Guna, terima kasih atas segala diskusinya, dan teman-teman yang telah menghadiri Festival Sastra Singaraja selama 3 hari ini. Senang sekali bisa bertemu dan di satu lokasi yang bersejarah gitu. Saya bilang ke Bu Sonia, yang sudah saya anggap sebagai saudara perempuan sendiri dan yang banyak memberikan inspirasi untuk berpikir tentang sastra, Bu Sonia dan Pak Oleh. Saya agak lega Pak Oleh nggak ada di sini ya, kalau nggak saya agak nervous kalau ada Pak Oleh. Karena Pak Oleh tadi masih ada di museum, masih ada diskusi yang nanti banyak sekali karya-karya sastra dari penulis Bali yang ingin saya diskusikan pada sore hari ini. Sebenarnya juga saya dan Guna waktu kami pertama kali bertemu dalam Zoom ya, dalam pertemuan Zoom, Bu Sonia itu sudah membawa suatu visi ya, bagaimana sih kita memahami sastra dari masa lampau dengan sastra sekarang, gimana cara ada jembatan dan bagaimana kita memahami subjek-subjek yang menghidupinya atau subjek-subjek yang berkarya. Jadi kita berusaha di sesi ini, paling tidak saya berusaha di sesi ini bercerita sebenarnya kalau kita mau mengetahui sejarah tentang budaya pertanian, yang pertama kali saya periksa juga selain tentunya budaya, kita bagaimana memahami sejarah lingkungan hidupnya Bali, lanskapnya, kemudian sejarah fisiknya, tetapi juga memahami gagasan atau ide-ide yang terbentuk, terinspirasi dari bentang alam maupun ekosistem yang ada. Jadi sebagai peneliti selama beberapa tahun ini, itulah yang menjadi perhatian saya. Termasuk juga tentunya karya-karyanya Pak Oleh dan juga Bu Sonia itu khususnya bagaimana di masyarakat Kabupaten dan Kota Singaraja ini bagaimana bisa ada wawasan dan ada sensitivitas tentang lingkungan hidup, itu termasuk menjadi bagian daripada penelitian saya. Tapi saya ingin memulai dari banyak sekali, jadi saya diajukan pertanyaan oleh seorang peneliti dari Australia yang mengatakan bahwa Mbak Yayas, apakah di Indonesia itu ada sastra lingkungan hidup? Jadi itu pertanyaannya, yang mana tidak bisa saya jawab semudah dengan mengatakan ada, karena sastra hijau gitu ya, juga disebut sebagai sastra hijau, tidak saja membicarakan tema lingkungan hidup atau tema alam sebagai latar belakang atau sebagai suatu objek semata, tapi kadangkala kita perlu memahaminya bahwa dalam sastra lingkungan hidup itu bagaimana penulis atau sastrawan mampu membahasakan jika alam itu dimaknai sebagai subjek juga. Jadi itu yang mungkin sulit kala itu saya menjawabnya secara ya dan tidak. Tetapi paling tidak apa yang bisa saya buktikan adalah sastra lingkungan hidup bukan hanya sekedar tema semata atau tema di dalam menulis karya sastra, tetapi juga punya spirit dan agenda yang sifatnya baik itu konservasi maupun mendorong gerakan
untuk melakukan suatu kesadaran terhadap atau suatu kepekaan terhadap lingkungan hidup. Jadi itu catatan pertama saya ketika saya diajukan pertanyaan ini. Khususnya saya menyampaikan kalau kita ingin menilik ke dalam sastra Indonesia dari tahun awal 1980-an sebenarnya isu lingkungan hidup itu sudah banyak diangkat oleh sastrawan seperti Ahmad Tohari misalnya, salah satu contoh di Kaki Bukit Cibalak itu salah satunya. Meski ya tadi kita membayangkan bagaimana sih sastra itu menggambarkan alam, dan alam itu hanya dilihat sebagai alam yang indah, alam yang permai semata, tetapi sastrawan memiliki sensitivitas dan sensibilitas untuk melihat bahwa ada persoalan yang sedang berlangsung di balik lingkungan hidup, khususnya problem di sekitar lingkungan hidup. Jadi selain itu saya juga ingin berbagi bersama teman-teman, khususnya ketika melihat bagaimana bukan hanya di sastra Indonesia tadi dengan menyebutkan Ahmad Tohari misalnya, tetapi juga penulis sastrawan yang berasal dari Bali khususnya. Saya sudah meneliti beberapa karya khususnya yang sebagian sastrawannya hadir di sini seperti Pak Madi Arnyala Oleh, kemudian Oka Rusmini, lalu juga Pranita Dewi sebagai untuk melihat bagaimana jalannya generasi yang selanjutnya. Tapi saya juga menilik karya-karyanya. Selain itu saya juga menilik karyanya Cok Sawitri, Fajar Arcana, dan mencoba melihat bagaimana lingkungan hidup, paling tidak alam Bali, baik itu persoalan ekosistem sawahnya, air, maupun kaitannya dengan berbagai macam polemik alih fungsi lahan dan terdegradasinya lahan-lahan bersaing dengan hiperturisme atau overtourism. Itu bisa kita ketahui paling tidak dari publikasi karya dari tahun 2013-2014 sampai sekarang 2024. Jadi korpus yang saya teliti berada di sana. Sebenarnya saya juga ingin menunjukkan, karena waktunya 20 menit jadi saya ngebut aja ya. Jadi itu saya ingin membuktikan bahwa ada sastra lingkungan hidup menilik dari karya-karya sastrawan khususnya juga dari Bali. Tapi tentu di luar dari Bali kita bisa bertemu banyak sekali karya-karya khususnya dari Indonesia Timur misalnya, yang paling anyar karyanya Teoresia Rumte misalnya, itu juga sangat menyadarkan betapa indahnya alam Maluku, tapi juga betapa rapuhnya alam Maluku itu dan bagaimana orang-orang Maluku menghidupi itu. Jadi itu juga menurut saya sangat bernilai untuk memahami betapa pentingnya sastra menampilkan panorama ambiguitas atau panorama problem seperti itu. Selain sastra lingkungan hidup, tentu ada lensa yang sangat khas pada sastra, yakni ekokritik ya. Hanya ekokritik lebih menekankan pada tadi metode penulisan dan juga cara menyampaikan suatu karya sastra. Jadi kalau saya melihatnya, saya memetakannya bagaimana sastra lingkungan hidup dan lensa ekokritik itu saling terpaut masuk ke dalam sastra yang kita sebut sebagai engaged literature atau sastra yang terlibat atau sastra yang bergerak. Jadi bukan berarti sastra kita ini, sastra Indonesia kita ini hanya berisikan hiburan, di mana hiburan itu penting, itu sesuatu yang sangat bermakna yang sifatnya alasan kita berimajinasi saat membaca karya sastra. Tetapi bagaimana melalui karya-karya sastra ini kita memiliki suatu pandangan alternatif, khususnya gagasan alternatif tentang kondisi kita sekarang saat ini. Jadi itu saya ingin bercerita sedikit tentang alat atau instrumen saya memeriksa karya-karya sastra tersebut. Sekarang saya ingin masuk ke dalam beberapa karya tersebut.
tentunya kalau misalnya masuk ke dalam sastra dan pertanian, budaya pertanian di Bali, kita tidak bisa memulainya mengabaikan satu karya penting, yakni Dongeng dari Utara, karyanya seorang penulis dan juga jurnalis, yakni Made Atnyana Ole. Di mana di dalam buku Dongeng dari Utara itu bahkan persembahannya itu diberikan kepada Putik Padi. Jadi putrinya saja bernama Putik Padi. Kalau kita masuk ke dalam karyanya Pak Ole, ya terima kasih, tapi nggak kelihatan ya. Dan maaf Pak Ole, kalau pas bagian bukunya Pak Ole udah saya coret-coret semua gitu. Jadi setiap saya ada catatan langsung saya isi gitu. Dan saya udah beberapa kali menerjemahkan juga untuk beberapa diskusi sastra dengan audiens yang lebih internasional. Yang pada dasarnya ciri khas daripada penulisan karyanya Pak Ole adalah bagaimana misalnya puisi Dewi Padi ini yang dipublikasi sebenarnya ditulis tahun 1997, tetapi dipublikasikan khususnya ini di tahun 2014. Jika teman-teman bisa melihat bagaimana Made Atnyana Ole menulis Dewi Padi, kita bisa melihat bagaimana misalnya, tapi sesungguhnya dari mana asalmu Dewi, sedang segala dongeng hari ini memintamu pulang ke tugu-tugu tua, ke hulu-hulu hati yang kupuja. Bagaimana Dewi Padi di dalam imajinasinya seorang Made Atnyana Ole melihat tidak saja sebagai suatu simbol ketuhanan gitu ya, tetapi juga bagaimana Dewi Padi tersebut hidup di dalam keseharian, dihayati di dalam keseharian tersebut. Khususnya selanjutnya di dalam karya-karyanya Pak Ole, di dua karya, misalnya di Jalan Subak yang Menanjak dan juga Memasuki Museum Subak, itu dua karya yang teman-teman jika membaca Dongeng dari Utara bisa melihat bagaimana ingatan-ingatan tentang Subak, bagaimana di Singaraja yang pada masanya itu penuh dengan sawah gitu ya, tetapi bagaimana alih fungsi itu kemudian terjadi. Bahkan misalnya di dalam Memasuki Museum Subak, saat kita membayangkan Subak itu, kita menganggap Subak itu punya, dari pengalaman saya bersama rekan-rekan termasuk juga dengan Beli Sugi dan Bu Sonia dan Pak Iwan di sini mencermati apa sih maknanya Subak itu dan bagaimana ya cara kita menerjemahkannya menjadi suatu kebijakan misalnya. Ketika Subak itu memiliki makna yang tidak tunggal, dalam pengertian begini, ada yang menganggap konservasi Subak itu dilakukan dengan cara-cara menempatkannya sebagai sejatinya museum, dimana kala itu saya agak menentang, karena kalau mau museum, dia museumnya hidup, dia bukan museum yang mati. Karena kalau kebijakan sifatnya secara pasif, tidak meletakkan Subak itu sebagai bagian secara holistik hidup dengan warganya, maka tidak ada suatu interioritas di sana, tidak ada internalisasi di sana. Jadi itu yang dilakukan oleh Pak Ole ketika mengatakan bahwa ingatan kita itu sebagai warga ada di dalam Subak, bahwa Subak itulah yang mengikat kita dengan masa lalu kita dan harapan kita terhadap masa depan. Jadi karya sastra itu bisa menyampaikan apa yang susah dilakukan oleh pengkaji lingkungan hidup, tapi melalui karya sastra khususnya Pak Ole di sini bisa menyampaikan bagaimana Subak itu maknanya tidak saja sebagai lanskap fisikal, tidak sebagai suatu teknologi pengairan gitu ya, tetapi juga suatu sistem pengetahuan yang bertautan satu dengan yang lain. Jadi karya itu menurut saya amat sangat penting. Mohon maaf saya agak buru-buru ya. Selanjutnya, oh baik. Selanjutnya, ada Pak Ole. Saya jadi deg-degan. Oke. Pak Ole maaf ya kalau salah. Baik. Selanjutnya tentu selain
karya dari seorang Made Etniana Oleh, tentu Dongeng dari Utara itu satu karya. Jika kita menelisik ke dalam karya-karyanya yang lain, kita bisa melihat wawasan agenda lingkungan hidupnya sudah ada. Termasuk juga kalau misalnya kita membaca karyanya seorang Oka Rusmini. Kalau karyanya Oka Rusmini itu bahkan kalau kita melihat tentu karya yang paling terkenal itu Tarian Bumi gitu ya. Tapi kita lihat benangnya dengan kenanga, dengan sagre, itu kita lihat benangnya. Tetapi jika kalau mereka pembacanya Oka Rusmini melihat sampai ke terbitan tahun 90-an seperti Monolog Pohon ya Bu ya. Dari Monolog Pohon sampai kita masuk ke karyanya Oka Rusmini Saiban, kita melihat benang merah yang sangat kuat pesan lingkungan hidupnya. Yang sebenarnya kalau misalnya teman-teman membaca Saiban nomor 23 ya Bu, jika tidak salah, di mana misalnya Ibu Oka mengatakan, aku ingat ketika aku dikawinkan dengan laut, mataku terpejam dalam dekapan rasa asing yang indah, tubuhku berlendir dan bergetah. Kini tak kutemukan sawah-sawah hijau, jalan tanah yang harum berdebu, bunyi jeruji sepeda yang dikayu dengan bahagia. Dua bait itu saja, kita membayangkan bukan hanya nostalgia tentang Bali yang indah. Kalau di yang saya bilang tadi, kita punya sastra yang amat sangat romantik tentang Bali, dan saya tidak ada masalah dengan romantisisme, tetapi romantik di kala krisis juga butuh suatu sikap yang kritis ya. Gimana cara kita romantik ketika ada problem-problem lingkungan hidup yang tengah terjadi di Bali. Puisi-puisi Oka Rusmini punya pesan seperti itu. Ia ingin menggambarkan juga guratan yang mungkin kita nggak sadari gitu, bahwa lingkungan hidupnya lagi sakit. Tapi dengan cara yang menghadirkan tadi rasa nostalgia gitu, tetapi bukan nostalgia untuk berpangku tangan. Kita harus berbuat sesuatu, harus melakukan sesuatu, dan itu memang ciri khas dari tulisannya seorang Oka Rusmini. Lalu juga apa yang saya cermati misalnya dengan Monolog Pohon ya, ketika bicara tentang pohon, bicara tentang air, metamorfosisnya sampai ke Saiban. Kalau di dalam kata renungan atau kata pengantarnya Oka Rusmini, Bu Oka bilangnya begini, Saiban ini adalah anak saya, di mana ketika saya melakukan refleksi, yang saya sadari ketika Bali itu mengarah pada suatu degradasi, apa yang bisa saya rasakan sebagai seorang sastrawan. Jadi seperti yang dirasakan oleh Pak Made Etniana Oleh, ambiguitas tentang lingkungan itu yang dihadirkan oleh Bu Oka Rusmini, bahwa ada krisis yang tengah terjadi, dan krisisnya bukan krisis lingkungan semata-mata ya, tetapi juga krisis spiritual, krisis jati diri, rasa takut kehilangan jati diri yang sangat kental dari masa Monolog Pohon sampai ke dalam Saiban. Jadi ini adalah cara-cara yang sangat penting menelisik ke dalam bagaimana sastra juga memantulkan atau cerminan dari jalannya kesadaran kita tentang lingkungan hidup. Selanjutnya juga di tahun 2024 ada puisi yang sangat menarik menurut saya dari seorang Pranita Dewi yang judulnya adalah Paisano. Satu hal yang diangkat oleh Pranita Dewi adalah bagaimana dicibirnya bentuk-bentuk keyakinan yang sifatnya itu memang dianggap sebagai keyakinan yang pagan. Dan seiring dengan deru sains dan teknologi, industrialisasi, kita menganggap standar-standar itulah yang penting di saat kita membayangkan dunia itu mesti seperti apa gitu. Tapi puisinya Pranita Dewi itu mengingatkan loh, dari masa lalu nenek moyang kita itu punya bentuk keyakinan dan suatu ketakwaan terhadap alam yang begitu lekat, diingatkan. Ya tentunya ini menurut saya suatu interpretasi yang amat sangat penting ya untuk direnungkan.
Tentu selanjutnya ada karya baru, ada karya yang tidak terlalu sebenarnya di tahun lalu dipublikasi dari Fajar Archana Budak Naga, tapi ini judulnya Hari Raya Pohon, yang sama juga membicarakan bagaimana jika kita punya hari raya. Kalau orang Bali itu kan ritual-ritualnya semua mengikuti penanggalan agrikultural kita gitu. Kita mengikuti penanggalan usianya benih. Tetapi seiring waktu kita terlupa terhadap bagaimana periode dan juga penempatan waktu itu dihayati oleh nenek moyang kita. Kita sudah terputus. Jadi sebenarnya yang kita bicarakan ketika kita menyembah Sang Hyang Widi, ya kita sebenarnya melakukan perayaan pada pohon, perayaan pada padi, perayaan pada sawah, perayaan pada air. Yang terkadang kita tidak seperti puisi Pranita Dewi, kita tidak fasih. Padahal air itu sangat berharga, kita memang harus merayakan air. Mengapa air itu terlalu dianggap sebagai objek semata dan objek yang tidak terlalu penting di hidup kita, padahal sangat penting sekali. Saya ingin bahas 2 karya lagi ya, sebenarnya saya ngebut banget nih Bu ya. Karya selanjutnya itu dari Wayan Jengki Sunarta. Ada satu cerpennya Wayan Jengki Sunarta yang mungkin teman-teman belum terlalu pernah membaca dibandingkan misalnya karyanya Bli Jengki yang yang dia bicara tentang konflik lahan ya, tentang Jero Mangku judulnya kalau tidak salah, Jero Mangku. Tapi saya ambil satu karyanya Wayan Jengki Sunarta yang memang Bli Jengki kala itu tidak publikasi, tapi tidak dipublikasi di media, tapi dipublikasi di salah satu antologi di kumpulan cerpennya yang judulnya Lembah Batur. Lembah Batur ini sangat menarik karena berbicara tentang bagaimana roh-roh di dalam hutan di Batur itu memiliki kekuatan dan ditakuti dan disegani. Jadi apa yang kita sakralkan termasuk juga bagaimana di Batur itu bukan hanya dunianya manusia gitu. Meski Bli Jengki di sini mengatakan, oh kamu beruntung sekali, selamat dari lelembut di Batur. Kita tidak merasakan tremendum atau rasa takut seperti itu ketika kita memasuki tempat-tempat di sekitar kita, karena memang ya seperti Bli Jengki sampaikan, sebenarnya untuk mengingatkan bagaimana sebelumnya di Batur itu sangat di keramat ya, dirasa sangat keramat. Seperti memang ini bukan budaya pertanian ya, tetapi salah satu puisi Bli Jengki yang paling terkenal juga adalah Teluk Benoa kepada Investor Seraka, yang intinya tadi berbicara tentang bagaimana yang sakral itu dipersaingkan dengan yang sakral baru, yakni uang, yakni industri pariwisata dan uang. Saya rasa ini pesan-pesan penting di dalam karyanya Bli Jengki. Tentu yang terakhir adalah karya yang sangat mempengaruhi, baik itu saya rasa bukan hanya saya tapi Bu Sonia dan teman-teman yang sangat bersyukur bisa melihat bagaimana seorang Cok Sawitri memiliki suatu proses ideasi, proses kreatif yang sangat penting, yakni karya-karya khususnya trilogi Jira. Jika teman-teman membaca trilogi Jira, bagaimana Cok Sawitri membayangkan misalnya salah satu adegan di dalam Janda dari Jira, ada satu bagian ia menggambarkan kebikuannya Jira. Jadi kebikuan Jira itu di dalam gambaran dia, di mana semua peserta dari kebikuan itu bukan cuma orang, tetapi juga pohon ketapang, rumput, bunga gadung, semua dia sebutkan, satu-satu dia sebutkan. Termasuk dia mengatakan kebikuan ini tidak semata-mata melakukan spiritualitas yang sifatnya manusia itu kesucian dan keunggulan pikiran manusia itu di atas segala-galanya, tetapi pikiran itu mengarah pada air misalnya. Jadi sudah sangat ya tentu karya ini jadi sangat berbunyi
karena sosok Cok Sawitri juga. Saya ingat sekali waktu forum air, bukan yang kemarin ya, tapi bagaimana di salah satu pertemuan tentang pertemuan internasional tentang air, dia mengatakan bahwa ya air itu adalah nyawa kita. Kalau kita tidak bisa menjaga air, kita tidak menjaga nyawa kita. Pikiran sederhana tetapi sulit itulah yang sebenarnya diupayakan oleh Cok Sawitri melalui penceritaan ulang tentang jirah ya, khususnya bagaimana jirah itu berbicara tentang suatu yang tadi saya sebutkan, usulan atau suatu gambaran dunia di mana ada suatu terobosan bagaimana relasi manusia dengan alam itu tidak sebagaimana renggang seperti saat ini. Nah, bagian saya yang terakhir sebenarnya ini bagiannya Guna ya nanti, tapi saya singgung sedikit aja. Ini adalah transkrip dari Gendingan Sanghyang Dedari. Paling tidak saya ingin membahas dua saja. Ini Gendingan Sanghyang Dedari dari Gianyar, yang memang jika teman-teman bisa melihat sebenarnya di Gedong Kertia juga ada. Jadi ada di Gedong Kertia, ada di Leiden, di perpustakaan Leiden. Tapi yang ini saya dapatnya dari perpustakaan Leiden, Bu. Apa yang saya pelajari ada 16 halaman. 16 halaman ini diambil dari datanya J.L. Swellen Grebel. Jadi seorang seorang misionaris yang mencatatkan Gendingan Sanghyang. Nah, kala itu apa yang saya coba upayakan, mencari tahu sebenarnya Gendingan ini asalnya dari mana, wilayahnya dari mana, karena Sanghyang pada dahulu kala ada di setiap daerah di Bali, tetapi perlahan-lahan kita melihat bagaimana ritual-ritual ini menjadi semakin langka, karena ritual ini bukan hanya performance gitu, tetapi apa yang bisa disebut sebagai Lebenswelt, jadi dunia yang dihidupi, dunia yang dihidupinya tergerus, jadi dengan sendirinya perlahan-lahan ekspresi simboliknya juga berada di dalam ancaman. Betul, jadi akhirnya saya mencari tahu, baca perlahan-lahan, disebut memang ada Gianyar, akhirnya saya cari tahu, oh ini apakah Sanghyang Dedari yang ada di Gianyar, lalu ternyata betul, dan saya terharu waktu pertama kali menyadari ini adalah Gendingan Sanghyang yang memang satu bagian saja dari ritual yang diselenggarakan di desa adat Taleput Gianyar yang disebut sebagai kembang jenar. Jadi nanti ada Tunjung Biru, ada Supraba, yang ini kembang jenar. Kalau kita melihat profil desa adat tersebut, tadi ngobrol sama Pak Iwan ya, kita ngelihat Google Earth-nya, bagaimana di Gianyar di dekat Tegal Alang, jadi dia agak di atas dari Ceking. Bagaimana sawah-sawah di desa Taleput itu sudah kiri kanannya itu semua sudah dibangun. Sisanya sawahnya di tengah itu terhimpit di sana. Yang menurut saya, bagaimana warga ini dari penelitian yang sudah dipublikasi sempat menghilang, dihidupkan lagi, sempat menghilang, dihidupkan lagi. Seiring dengan tadi krisis lingkungan yang menggerogoti life world ya, dunia yang dihayati oleh warga setempat. Selain itu tentunya Gendingan Sanghyang yang saya pelajari di Desa Grianakau di Karangasem, yang memang secara spesifik misalnya Sanghyang Dedari saya izin menyebutkan embut padi melengkung dewa melengkung, layak-layak adu dewa, dewa putih lum-lum mekedap merupa dewa, yang secara spesifik bicara tentang bagaimana tubuhnya warga, tubuhnya manusia dengan tubuhnya dewi, dengan tubuhnya padi itu disamakan jadi satu. Jadi tentu selain sastra, saya juga usul ke Bu Sonia, bagaimana kita memahami tradisi lisan dan gendingan kita. Dan gendingan kita dinyanyikan betul, itu penting. Tetapi
kita juga perlu memahami apa arti daripada gendingan kita ini, apa makna di baliknya, khususnya bagaimana cara menggunakan atau dengan disertai gendingan ini kita bisa menghadapi problem-problem, khususnya problem lingkungan hidup. Jadi ini juga menurut saya sastra lingkungan hidup atau juga dengan metode ekokritik itu kita memahami sastra dengan greget perlawanan, Bu. Kita nggak pasrah, Bu, dengan keadaan ini. Kita mau melakukan sesuatu, kita mau berbuat sesuatu. Dan antara aksi dengan pengetahuan epistemnya berjalan seiringan. Tentu Guna dan penelitian Guna akan sangat besar dampaknya menginspirasi anak-anak muda untuk melakukan penjelajahan lebih mendalam lagi. Terima kasih. Keren banget ya. Jadi Mbak Saras, premisnya adalah sastra menggerakkan, sastra menjadi sebuah pusat dari aktivisme yang juga membuat penawaran-penawaran alternatif terhadap cara-cara memandang dunia gitu. Bahwa pada awalnya sastra terinspirasi dari lingkungan hidup, kemudian dari sastra pula memantulkan sebuah gerakan alternatif yang mindful, yang kemudian membuat sastra itu tidak hanya dipandang sebagai sebuah keindahan belaka, tetapi juga mampu menciptakan perubahan-perubahan yang yang signifikan di masyarakat gitu. Jadi I think dalam konteks ini kita semua menyadari satu hal bahwa kita adalah agen perubahan itu, dan cara-cara diplomasi kita terhadap pandangan idea di dalam kepala kita itu akan lebih menubuh di dalam gerakan-gerakan aktivisme atau gerakan-gerakan nyata seperti itu. Menarik sekali, terima kasih. Baik, kita ke Gunayase. Tentunya adik saya sudah siap dengan berbagai idenya. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Sonia atas kesempatannya. Selamat sore teman-teman semua. Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat, pikiran yang baik datang dari segala arah dan menuntun kita dalam setiap ayunan langkah. Saya ingin mencoba memberikan satu sudut pandang dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Yayas tadi, membaca fenomena lingkungan dari kegelisahan para sastrawan kita di masa kini. Saya ingin kemudian mengajak kita untuk melihat bagaimana hal serupa juga diwacanakan oleh para sastrawan kita di masa yang kuna begitu. Saya izin berdiri ya. Iya. Kalau kemarin melalui buku Swi Sastra saya bercerita kepada teman-teman semua tentang warisan literasi kita dalam konteks pertanian, maka hari ini saya akan mencoba lebih fokus ke persoalan air begitu, yang menjadi salah satu pilar penyangga dunia pertanian kita di Bali. Kenapa air ini mesti kita rawat, jaga dan juga lindungi? Ternyata itu sudah juga menjadi diskursus para kawi dan juga rakawi kita di masa kuna. Saya berharap dari sumber literasi kuna itu kita bisa menghasilkan satu inspirasi regulasi, sebab saya sangat meyakini bahwa dalam kebajikan yang ada dalam warisan lontar itu kita bisa menggali alternatif untuk kebijakan. Jadi dari kebajikan melahirkan kebijakan. Saya melihat air itu dalam kasanah naskah klasik atau kuna itu diwacanakan dalam dua perspektif atau dua karakteristik begitu. Yang pertama, air dalam wujudnya yang agre rupa atau rudra rupa, dan yang kedua, air itu memiliki karakteristik yang santa rupa. Air yang rudra atau agre rupa ini memang karakteristik air yang berbahaya, menakutkan dan juga destruktif begitu. Kedua, air yang dalam
konteks karakteristiknya yang santerupa, air itu bisa menjadi sangat tenang, bermanfaat, dan menjadi bagian penting dalam proses kita menapaki kehidupan. Nah, air dalam wujudnya yang rudra rupa itu bisa kita temukan di dalam teks Mosala Parwa yang di Bali kemudian digubah menjadi Geguritan Purwa Sanghara oleh I Gusti Ngurah Made Agung atau yang lebih terkenal dengan Cokorde Mantuk Rengrane, seorang pahlawan nasional dari Bali yang melakukan perang Puputan. Karya beliau adalah Geguritan Purwa Sanghara. Kedua, ada juga pustaka Roge Sanghara Gumi, ya, yang banyak menceritakan tentang fenomena kedurmanggalan jagat atau kekotoran dunia yang disebabkan oleh laku hidup manusia. Entah kenapa dari dua teks yang saya baca ini, fenomena air itu selalu berkaitan dengan sanghara. Kalau kita tidak melindungi air, maka air akan berpotensi menyebabkan kita sanghara, berada dalam situasi yang sulit, bahkan dalam situasi kritis, termasuk juga dalam kondisi kehancuran yang total, baik secara ekologis maupun secara sosiologis. Kedua, air dalam wujudnya yang tenang, bermanfaat, dan konstruktif itu bisa kita baca setidaknya dari 5 sumber. Sebenarnya masih berlimpah sumber yang lainnya, tapi saya batasi 5 saja. Yang pertama adalah Adi Parwa, kedua adalah Tantu Panggelaran, yang ketiga adalah Japatuan, yang keempat adalah Usadeyeh, dan yang kelima adalah Jenyana Sidanta. Dalam 5 pustaka ini, air itu memiliki karakteristik yang meneduhkan, menenangkan, bermanfaat, dan itu sebabnya mesti kita rawat dan lindungi. Keganasan air dalam konteksnya yang destruktif itu bisa kita baca dalam Mosala Parwa dan juga Geguritan Purwa Sanghara. Ini merupakan fragmen dari Mahabharata, terutama setelah perang Baratayuda berhasil dimenangkan oleh Panca Pandawa. Ternyata Dewi Gandari sebagai ibu yang menderita akibat kehilangan 100 putranya, yaitu Korawa, itu mengalami kesedihan yang luar biasa. Oleh sebab itulah, karena beliau tahu aktor intelektual dan spiritual di balik kemenangan dari Pandawa adalah Krishna, Dewi Gandari kemudian mastu atau mengutuk Krishna agar sebagaimana putranya yang juga habis akibat perang Baratayuda, keseluruhan Wangsa Yadu juga habis. Nah, kutukan Dewi Gandari ini kemudian direalisasikan oleh perang saudara yang terjadi di Wangsa Yadu, sehingga kemudian melalui satu perang saudara yang hebat secara sosiologis, air laut itu kemudian meluluh lantahkan dan bahkan juga menenggelamkan Wangsa Yadu. Jadi di dalam Geguritan Purwa Sanghara, aspek destruktif air, ya, yang bahaya itu, saking toye ngewetuang baya, itu sudah diwacanakan. Dalam wujud menakutkannya, apabila kita tidak memiliki kesahajaan untuk merawat air, maka air bisa bermanifestasi dalam wujud menakutkannya seperti tsunami yang bahkan menenggelamkan keseluruhan kerajaan Dwarawati itu. Itu yang pertama. Kedua, dalam Roge Sanghara Gumi kita membaca bahwa Dewa Laut yaitu Baruna di samping bisa memberikan amerta kepada kita, juga bisa memberikan wisya. Oleh sebab itulah beliau akan memerintahkan Hyang Minerodra, jadi ikan yang menakutkan, Hyang Nagaraja, jadi Raja Naga. Kita meyakini Raja Naga itu berstana di laut, dan juga Hyang Lembuara akan menyemburkan air dari laut ke daratan, sehingga pada bulan-bulan tertentu kita akan mengalami musibah dan mara bahaya. Di titik ini, laut bukan hanya sumber kelengengan atau keindahan, tetapi juga sumber racun dan juga bahaya. Oleh sebab itu, kearifan Bali menawarkan solusi upacara labuh gentuh untuk merajut kembali hubungan kita yang disharmoni dengan laut menjadi harmoni.
sebagaimana Mbak Yaya, saya juga akan mempercepat saja gitu ya. Iya. Jadi berikutnya melalui pustaka yang berjudul Adiparwa, Beli Sugi kemarin menafsirkan ini dengan sangat menarik begitu ya. Pemutaran Gunung Mandara itu memang melahirkan Tirta Amerta, Kastubamani, Dewi Laksmi dan juga Sri plus Kude Uce Srawe. Jadi ada 5 yang dihasilkan dari pemutaran Gunung Mandara itu. Ini artinya Amerta atau air suci keabadian itu memang berada di laut. Tapi kalau kita membaca lebih lanjut Adiparwa, kemana para dewa membawa air suci Tirta Amerta itu setelah melakukan perkelahian yang hebat dengan para raksasa? Para dewa menyembunyikannya di Gunung Somakagiri. Ini artinya usaha untuk mengkonservasi atau melakukan pergerakan atau aktivisme untuk melindungi air tidak hanya bisa kita lakukan di hilir atau di laut. Sebab kenapa? Menurut pustaka Adiparwa ini, air suci Amerta itu disimpannya di Gunung Somakagiri. Oleh sebab itu, siklus hidrologi sebenarnya sudah menjadi diskursus yang menjadi menarik. Amerta didapatkan di laut kemudian disimpan di gunung. Saya memaknai ini sebagai satu siklus hidrologi untuk melindungi air kita bisa bertitik tolak dari laut kemudian juga menuju ke gunung. Sebab di gunung ada hutan sebagai penyerap air dan di dalamnya ada mata air sehingga kemudian dari mata air itu menjadi sungai, dari sungai kemudian menuju ke laut. Saya maknai apa yang tertuang dalam Adiparwa ini sebagai satu siklus pelindungan atau konservasi terhadap air yang juga bermakna perlindungan terhadap air dari perspektif siklus hidrologinya. Nah ini juga yang menyebabkan di Bali, kenapa kita harus nyegara gunung gitu. Dalam prosesi akhir kehidupan kita harus nyegara gunung. Sebab Amerta itu ditemukan di laut kemudian disimpan di gunung. Jadi bahkan dalam konteks menyucikan jiwa atau arwah kita tidak bisa melepaskan diri dari air, baik dari laut dan juga gunung. Nah, saya ingin fokus ke bagian ini sebenarnya teman-teman. Ya, dari kemarin kita berusaha menggedor warisan literasi kita yang ada di dalam Gedong Tirtio ini. Bagaimana kemudian warisan literasi itu bertransformasi menjadi regulasi begitu. Saya baca-baca warisan-warisan kita, ternyata ada di dalam Tantu Panggelaran yang di Bali kemudian diubah menjadi Pustaka Siwagama oleh Ide Pradama Desideman yang berasal dari Geria Intaran Sanur. Di sini memang ada kisah yang akan saya ceritakan sedikit saja teman-teman. Ada ketika Pulau Jawa, Bali, dan gugusan Nusantara sudah diciptakan oleh Hyang Siwa, keadaannya masih dalam situasi yang goncang begitu. Oleh sebab itu, Hyang Siwa memerintahkan para dewa untuk memenggal Gunung Mandara atau Gunung Mahameru. Pada saat proses pemindahan Gunung Mandara dari negeri Bharatawarsha atau India ke Nusantara di Pulau Jawa, ada seorang pendeta yang juga ikut dalam proses pemindahan itu. Beliau adalah Danghyang Tekan Wuwung. Ketika sampai di Indonesia di wilayah Sungai Sukayadnya, Danghyang Tekan Wuwung yang berasal dari India itu menempati posisi hulu Sungai Sukayadnya. Di sini beliau yang membawa tradisi sebelumnya membuang sisa sepahan sirih itu ke sungai, kemudian juga kencing dan berak di sungai. Setelah kotoran itu kemudian mengalir di sungai, ternyata di hilirnya itu ada peseraman Hyang Iswara. Hyang Iswara yang tidak rela sungainya dikotori oleh Danghyang Tekan Wuwung, memastu kembali agar sungai yang kotor itu mencari orang yang mengotorinya. Maka Danghyang Tekan Wuwung kemudian dicari oleh kotoran sungai itu.
ini memang teks yang mitologis begitu ya. Tapi saya sangat meyakini di balik mitos itu ada logos ya, yang bisa kita transformasikan sesuai dengan konteks zamannya. Nah, setelah yang tekan uwung dicari dan terkena cipratan serta guyuran sungai yang sudah dikotorinya sendiri, di dalam pustaka Siwagama kemudian disebutkan bahwa, ini poinnya teman-teman, ini sumber literasinya, di Bali kemudian ada semacam sapate begitu ya, yang teks Jawa kunanya berbunyi seperti ini. Haywa angising kuyuh ring we imili tan sidi ambakira betari gangga dewi. Artinya, sebagai pendeta, engkau jangan sekali-sekali membuang kotoran, sisa sepahan sedah, pun juga kencing dan berak di sungai yang tengah mengalir. Karena itu sama dengan menghalangi Betara Gangga Dewi yang sedang membawa kehidupan kepada semesta. Apabila itu dilakukan oleh seorang pendeta, dia akan kehilangan kesidimantranya. Tidak akan memiliki tuah dalam puja dan mantra yang digelar. Saya memaknai ini sebagai, inilah kearifan literasi Bali yang sesungguhnya. Di dalamnya sudah ada regulasi, tidak boleh kita mengotori sungai yang sedang mengalir. Sebab kenapa? Sungai itu sama dengan Betari Gangga Dewi. Tidak boleh kencing, berak pun juga mengotorinya begitu. Jadi inspirasi untuk melahirkan regulasi itu sebenarnya juga sudah ada. Kedua dari terakhir yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kearifan Bali itu juga di samping menjaga gunung, juga sungai, yang penting juga adalah mata airnya. Di Bali, terutama pura-pura penting Bali, seperti Pura Mengening, Tirta Empul, Gunung Kawi, dan yang lain sebagainya, selalu ada Pancakatirta. Di dalam Pancakatirta itu ada 5 aliran mata air. Satu sungai yang aliran air yang berada di selatan, itu adalah milik Betara Brahma, yang bisa digunakan untuk menyucikan orang yang berperilaku jahat, wong muat mait, salahe mandang mandung laksana hale. Di bagian barat itu ada air yang dimiliki oleh Betara Mahadewa. Ini penyucian bagi orang yang berdosa terhadap orang tuanya. Kalau orang itu kemudian kesakitan, tidak bisa menyembuhkan dirinya, itu disarankan untuk melakukan pengelukatan terhadap air yang berada di sisi barat dari Pancakatirta. Kemudian air yang berada di selatan itu milik Betara Wisnu, penyucian bagi orang yang bisa ilmu hitam. Jadi ini ada di dalam Geguritan Japetuan. Keempat, air yang berada di timur itu dimiliki oleh Hyang Iswara, penyucian bagi seseorang yang dalam hidupnya sering berbohong. Jadi uang mauk begitu disebut ya. Waduh, jadi gawat ini. Itu politik lagi. Tirta yang berada di tengah berwujud api 5 warna. Ini peleburan bagi orang yang sasar gering, peleburan segala dosa dan tapa. Usadaya sudah banyak diwacanakan. Terakhir saya ingin membicarakan bahwa di dalam pustaka Jnana Siddhanta, tubuh kita memang dialiri oleh Sapta Samudra dan juga Sapta Tirta. Yang disebut dengan Sangyang Sapta Tirta, pikiran itu sama dengan air. Ini disebut dengan Sangyang Narmada. Akal budi itu sama dengan Sangyang Sindu. Kemudian juga air yang ada di pangkal tenggorokan kita sama dengan Betari Gangga. Air yang ada pada lidah sama dengan Saraswati. Dan air yang mengalir pada telinga sama dengan Siwa Presta. Kalau kita sepakat bahwa di dalam tubuh kita ada 7 sungai yang mengalir, pun juga 7 samudra, maka ketika kita ingin menjaga tubuh kita yang konon 70% adalah air, maka pada saat yang bersamaan kita juga mesti menjaga simpul-simpul air, baik dari samudra, gunung dengan pepohonannya, pun juga mata air hingga sungai-sungai yang ada. Terima kasih, Mas. Wow, keren banget ya, Guna.
Guna sudah improve sekarang ya cara presentasinya. Sebelumnya nggak gini, kayaknya dia udah advance sekarang ya. Sebenarnya kita saling memeriksa ya, festival ini saling memeriksa sejauh mana seseorang belajar. Tapi saya sangat heran sama Guna kenapa what makes him as he is gitu, and also for you what makes you gitu ya. Sebetulnya yang kita sedang bangun di Singaraja Literary Festival ini adalah sebuah identity. Identity itu adalah what is left within you when everything else leave gitu. Jadi identity itu adalah apa yang tertinggal pada kita ketika semuanya pergi. Nah, baik Mbak Yayas maupun Guna, saya rasa mereka memiliki perspektif yang agak berbeda gitu ya. Mbak Yayas dengan aktivismenya mungkin lebih progresif, tapi Guna dengan artikulasinya tentang masa lalu dan segala storytellingnya membuat kita kayak damn, kamu dari mana sih gitu. Saya sendiri meskipun saya orang Bali, saya tidak punya background sejarah seperti Guna, tidak memiliki background pengetahuan sekuat Guna, Ari atau Citra atau Dharma Putra, dan sehingga saya lebih senang mendengar gitu ya orang-orang seperti Guna ini mau cerita lebih banyak lagi, apalagi tadi sudah pakai teknik storytelling ya, which is very good. A+. Bercerita tentang sungai, bagaimana sungai yang mengalir tidak boleh dicemari oleh ya dan sebagainya itu. Jadi itu ya menarik sekali. Saya akan melibatkan juga tentunya audiens untuk berdiskusi atau memiliki pandangan alternatif atau apapun itu untuk memperkaya perspektif kita pada sore hari ini. Silahkan. Ya, silakan Mas Arif. Oh, pembicaranya bawain. Oh, ini wes progresif kali lagi, tambahan nilai sekarang. Tambahi honornya. Terima kasih Sonia. Saya mau ada pertanyaan untuk paparannya Mbak Saras tadi. Jadi gini Mbak, tadi kan Anda membahas tentang sastra lingkungan, sastra hijau. Sependek pengetahuan saya, yang namanya sastra lingkungan itu kan harus ada kritisisme di sana. Tidak hanya bicara tentang alam, tapi harus ada kesadaran kritis, kan gitu syaratnya. Kemudian juga sastra lingkungan ini kan rasa-rasanya yang paling dekat dengan aktivisme sebenarnya. Karena seorang yang menulis sastra lingkungan itu dia tidak hanya mengejar sastranya atau keindahannya, tapi ada misinya di sana untuk menyadarkan masyarakat tentang lingkungan. Nah tadi Anda sudah membahas beberapa puisi penyair Bali, puisi ya, saya fokus saya di puisi penyair Bali yang rasa-rasanya mengandung bisa dibilang sebagai sastra lingkungan atau minimal benih sastra lingkungan. Problem saya Mbak, dalam DNA perpuisian di Bali, setidaknya sejak kehancuran kaum kiri tahun 65, mulai muncul kemudian tahun 70-an sejak almarhum Kumpulan Duparanggi pindah ke Bali, kemudian juga ada penyair almarhum Pras Najir yang besar. Yang dominan di dalam perpuisian Bali sampai saat ini, setidaknya mulai akhir tahun 70-an, itu adalah bahasa puitik yang introvert. Bahasa puitik yang penuh dengan simbol yang berlapis-lapis, metafora yang berliku-liku, sehingga menurut saya agak sulit gitu dicocokkan dengan misinya sastra lingkungan. Jadi pesan-pesan kesadaran lingkungan itu baru bisa muncul di dalam puisi secara gamblang ketika dijelaskan oleh pakar seperti Mbak Saras ini. Gitu. Padahal tujuannya kalau sastra lingkungan itu kan harusnya masyarakat sebanyak mungkin menangkap gitu, tidak menunggu Saras Dewi menjelaskan dulu baru muncul, oh pesan lingkungannya kayak gini ya, gitu kan. Jadi itu saya lihat agak ada kontradiksi antara sastra lingkungan dengan hegemoni perpuisian yang menguasai di Bali ini, yang sangat introvert. Kedalaman jiwa, perasaan lebih penting daripada konsep pikiran,
itu kalau Anda perhatikan puisi-puisi di Bali saat ini, lirisisme yang sangat kental, hampir belum bisa ditumbangkan. Kemudian bahasanya yang kita sulit mencari puisi yang transparan, yang terus terang gitu di teman-teman di penyair Bali. Nah, itu bagaimana komentar Anda? Kontradiksi antara pesan sastra lingkungan yang mestinya harus lebih transparan itu dengan DNA perpuisan Bali setidaknya yang menghegemoni sampai saat ini yang sangat introvert itu. Terima kasih. Pak Arief, matur suksema Pak, pertanyaannya gimana, aku jawab dulu ya. Baik, terima kasih Ibu. saya jawab dulu ya Bu. Pak Arief. Pak, benar banget Pak, benar Pak. Tapi begini Pak, misalnya Pak ya, makanya tadi di beberapa puisi khususnya saya menyebutkan puisinya Beli Jengki ya. Misalnya tadi contohnya gini Pak. Saya baca aja, saya mohon izin membaca aja. Jika suatu saat aku mati, aku tak perlu kuburan. Bakar mayatku dan tebar abuku di laut tempat aku bisa bercanda dengan ikan-ikan cahaya, kepiting, ganggang, ubur-ubur, dan segala penghuni niskala. Namun, jika kau paksa mengubur laut, daerah istirahatku nanti, jika kau paksa bikin pulau buatan, bersiaplah, aku akan terus gentayangan. Di saku kemejamu, di meja kasinomu, di apartemen, di hotel, di restoran, di kolam renang, di villa, di segala tetek bengek yang kau puja. Yang langsung Pak, kalau misalnya kamu gusur, kamu reklamasi, saya akan menghantui kamu sampai saya nanti mati. Yang menurut saya adalah kegelisahan lingkungan hidupnya orang Bali ya Pak ya, adalah kegelisahan lingkungan hidup yang proses realisasinya itu terjadi dengan cara-cara yang menurut saya tidak seketika Pak. Karena kalau saya menyebutnya gini, orang Bali membayangkan dirinya sudah dengan suatu kerangka yang selalu diproyeksikan oleh yang eksternal Pak. Dari masa 1920 kita membayangkan diri kita sebagai yang eksotis mau indie. Karena kolonialisme membentuk kesadarannya seperti itu. Bahwa hospitality, keramah tamahan adalah bagian dari jati diri kita yang sifatnya seolah-olah memang organik, kita harus menjadi seperti itu. Begitu juga mimpi tentang pariwisata, mimpi tentang pembangunan, mimpi tentang globalisasi yang terjadi di Bali. Jadi dia realisasi yang sebenarnya dalam bawah kesadaran atau dalam petak sadaran itu terjadi secara subtil Pak, menurut saya. Kalau saya baca karya-karyanya, dia adalah perlawanan yang sifatnya dia ingin melawan dirinya juga. Misalnya di dalam beberapa puisi misalnya mempersoalkan tentang apakah kita merasa Bali sedang baik-baik saja atau tidak. Jadi rasa ambivalensinya itu ada di dalam puisi Pak, dan itu memang menurut saya proses yang sedang berjalan. Tapi betul bahwa tidak semuanya langsung jatuh pada bahasa tanda petik ya, kalau ciri khasnya sastra perlawanan gitu ya kan, dia sastra yang mendorong, mengagitasi orang untuk bergerak, langsung untuk bergerak. Meski di beberapa karya ada Pak, tapi memang tidak jadi ciri keseluruhannya. Di beberapa karya ada. Sebagian besar puisi-puisinya itu sedang berusaha memproses, ini kehancuran yang seperti apa sih, kok ada kehancuran lingkungan, kehancuran yang tadi Bapak bilang, dia sedang bertanya, berefleksi dengan dirinya sendiri. Dan itu tercermin dalam realitasnya Pak. Kita kalau Bu Chow Sawitri lebih ngeri lagi, bilangnya begini, Yayas tahu nggak, kalau di dalam awik-awik itu, apalagi awik-awik desa adat Subak, kalau ada bangunan-bangunan yang mengganggu sawah itu bisa dibongkar. Ngeri Pak. Jadi bentuk realisasinya apakah akan sampai ke dalam, kalau ada
bangunan yang mengganggu aliran air, mengganggu sawah dibongkar. Tapi itu proses Pak, menurut saya ya, itu proses. Tentu dengan karya-karya baru lainnya, mudah-mudahan dengan karya-karya baru lainnya. Tapi saya punya banyak harapan bagaimana karya-karya ini menginspirasi generasi-generasi baru dengan cara berbahasanya sendiri. Termasuk puisi-puisinya Bu Okta. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab. Terima kasih Pak Arief atas masukannya. Terima kasih. Apa masih ada? Oke, silakan Pak Iwan. Ya, terima kasih Sonia. Pertama untuk membuktikan bahwa event ini cukup berhasil gitu karena menarik perhatian segala apa yang mau saya bilang, disiplin ilmu. Karena tadi Mas Harif udah nanya, beliau ini dokter hewan dan saya juga dokter hewan gitu. Jadi dokter hewan pun punya concern yang sama dengan kita semua. Saya yakin kita datang dari berbagai disiplin ilmu. Ada tukang insinyur, ada dokter di Arya mana tadi. Jadi kita dari segi disiplin ilmu sangat kaya. Nah, bagaimana kemudian ke depan akan ada formulasi yang juga mencerminkan kekuatan itu. Sehingga kemudian harapannya adalah vibrasi atau pengetahuan literasi yang akan terjadi setelah kegiatan ini akan bergema semakin besar. Kenapa? Karena kita menghadapi persoalan yang tidak di depan lagi, udah nomplok mata gitu. Bagaimana kita berhadapan dengan persoalan-persoalan di sekitar kita sekarang gitu. Nah, dari situ saya ingin masuk ke isu air gitu yang tadi sama Guna disampaikan dengan sangat indah. Dan dalam keindahan itu kan ada tipuan kemudian yang orang seperti taken for granted atas kondisi air. Kenapa? Karena ya kalau ada yang bicara balik krisis air banyak juga yang nggak percaya gitu. Perusahaan banyak kok yang tinggal sedot mata air atau sedot air bawah tanah, tersedia air dengan mudahnya gitu. Dan juga mungkin ada persoalan juga dengan proses literasi yang mengalami gap generasi maupun gap metodologi yang sangat problematis gitu. Ya, contohnya misalnya kenapa kok hanya beberapa orang saja yang menekuni lontar. Kenapa lontar kok disucikan tapi kemudian jangan-jangan ini grand skenario dari pembodohan gitu. Harusnya semua baca. Harusnya ada banyak orang yang menekuni membaca lontar dan itu sebenarnya kan namanya buku ya atau teks gitu kan harus kemudian ada konteksnya gitu yang diterjemahkan. Nah, ketika bicara air, saya bawa dalam kerangka kita skala niskala. Kita lebih membaca air itu secara niskala dan kemudian itu berjarak. Bagaimana kita mendapatkan air suci ya sembahyang. Walaupun pada saat sembahyang ya sekedar saja gitu. Pada saat mulai sembahyang tirta pengening-ening dientaskan, orang main HP gitu. Panca sembahnya juga sekedar mengikut apa yang pemangku sampaikan gitu. Dan kemudian dia minta air suci gitu. Ya nggak bisa. Anda itu berdoa itu untuk mengetarkan energi bagaimana air di dalamnya itu ada unsur hidrogen dan non-hidrogen gitu. Nah, ini kembali kepada ideologi materialisme yang dulu dikembangkan di barat. Dan kita gagap di situ. Kita tidak punya ideologi, kenapa? Karena kita sudah melakukan leluhur kita dulu. Jadi tidak lagi bicara dalam tatanan pemikiran ideologi, tapi kita lakukan di timur gitu. Bagaimana air itu diproses, kemudian dinarasikan dalam epos, cerita, hidung semuanya itu untuk meletakkan airnya sebagai sebuah yang sangat penting. Dan itu ada di diri kita. Air itu bukan sesuatu yang kita minta, kemudian kita terima gitu. Tapi bagaimana air itu kemudian dipahami sebagai bagian dari tubuh ini. Sehingga ini adalah sebuah siklus. Bagaimana setiap insan manusia menjadi ekspresi dari sebuah air yang harusnya meneduhkan atau kemudian kontradiksinya membecanakan, kan gitu kira-kira narasi besar air. Bahwa manusia bisa menjadi baik, bisa menjadi raksasa atau perusak.
karena dia tidak mampu memahami fungsi hidrologi yang ada di dalam tubuhnya yang sangat terkait dengan fungsi hidrologi eksternalitas, eksternal. Poin saya mungkin ini sebuah pernyataan dan ada unsur pertanyaan juga ke depan kaitannya dengan Gune yang akan ke Perancis gitu. Mudah-mudahan saya sangat berharap skala ini semakin terekspos secara lebih cenderang terang benderang buat banyak orang yang harus belajar untuk menjadi bagian dari solusi menjawab tantangan zaman yang sudah semakin berat ini. Bagaimana kita memahami ini skala ini ternyata skalanya itu kuat banget. Bicara air ada nitrogen dan hidrogen dan oksigen gitu. Bicara pranayama ada nitrogen sebenarnya. Kita kan taunya yang kita hidup nih udara itu oksigen. Padahal 79% itu nitrogen. Dan nitrogen itu adalah bagian dari jiwa eterik tubuh yang tidak hanya di dalam manusia tapi di seluruh makhluk hidup. Karena nitrogen ini kekayaan alam yang kita terima untuk diolah menjadi sesuatu yang positif. Jadi harapan sih mudah-mudahan lontar atau Gune yang mempelajari banyak lontar itu kemudian bisa dinarasikan menjadi lebih skala, lebih dekat dengan persoalan dan lebih dekat dengan setiap insan manusia yang dituntut untuk menjadi bagian dari solusi berbuat, ya jangan mencemari sungai lah. Sungai kita tercemarnya begitu berat, orang begitu mudahnya buang sampah. Artinya kan kita sudah merusak tubuh kita sebenarnya. Nah itu harapan yang kalau dalam bahasa pertanyaan adalah bagaimana kira-kira membahasakan skala negara gunung ini dalam bahasa yang lebih mudah dipahami oleh kita dan generasi yang muda ini kan generasi strawberry yang mungkin perlu teknik, perlu metode untuk membuat dia mau mendengar, mau membaca sesuatu yang mudah, cepat. Nah ini kan tantangan ya. Nah kira-kira itu. Makasih. Terima kasih Pak Iwan, saya mendapatkan banyak sharing pengetahuan dari Pak Iwan tentang wacana keairan begitu ya. Memang kita saat ini sudah agak berjarak dengan warisan sastra kita yang sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Mas Arief tadi, memang karakteristik kenapa DNA dalam proses pengungkapan diskursus untuk menjaga air, alam gitu agak sublim gitu ya. Artinya kalau orang Bali bilang ngales gitu ya. Jadi perlu berlapis-lapis interpretasi pemaknaannya ya, memang karakteristiknya seperti itu. Tapi saya yakin dengan membaca Siwo Game sebenarnya Pak Iwan, cerita ini sangat sosiologis gitu. Ketika saya bilang misalnya dalam forum ini ya, ungkapan ini ya, di banyak tempat saya temukan bahwa gara-gara Gune bilang tidak boleh kencing di air yang mengalir, setiap saya kebelet kencing saya tidak berani ke selokan sekalipun, tetapi mencari tempat-tempat yang sewajarnya gitu. Karena di dalam teks itu sendiri diungkapkan tan wenang angising kuyuh ring we umili tan sidi ambakira betara gangga dewi. Tidak boleh kita membuang kotoran di sungai yang mengalir, pun juga kencing dan berak, karena itu sama dengan mengganggu jalannya Betari Gangga Dewi ketika akan menyebarkan kehidupan kepada semesta. Ini kan sapate, Pak. Kalau dalam bahasa yang lebih sederhana, kutuk itu. Kalau kita melakukan itu dan berprofesi sebagai pendeta, tuah puja yang kita panjatkan saban hari itu akan tumpul gitu. Kalau kita sebagai orang tua menasehati anak akan ke utara, anak akan menjadi ke selatan, kita bilang ke barat, anak akan menjadi ke timur dan lain sebagainya. Ini kan dampak-dampak yang saya kira sangat penting untuk terus-menerus disuarakan begitu, agar setidak-tidaknya laku hidup kita yang kemudian mencemari lingkungan itu bisa dinetralkan. Jadi tidak lagi melakukan hal seperti itu. Poin ini menjadi sangat penting
ketika kemudian kita akan merumuskan aturan-aturan yang ada. Setidaknya aturan itu dalam perspektif saya bisa dibagi menjadi 3, Pak Iwan. Ada Lokkedreste, ada Desa-dreste, dan juga ada Kuledreste. Lokkedreste atau aturan yang sifatnya perda kan sebenarnya ada. Peraturan Gubernur nomor 24 tahun 2020 tentang perlindungan mata air, kemudian sungai hingga ke laut itu kan sudah ada. Pertanyaannya adalah, kenapa Lokkedreste Pergub atau perda ini tidak menjadi Desa-dreste? Tidak menjadi aweg-aweg dan pararem gitu. Kalau ini menjadi aweg-aweg, siapapun yang membuang kotoran, limbah ke sungai akan dikenai denda. Dalam perspektif aweg-aweg, yang menakutkan itu kan di tingkat adat ini, Pak. 1, bisa ke ampurayang, dimaafkan. 2, ngaturang pengampura rekrame banyak, memohon maaf kepada masyarakat adat, itu malunya kan luar biasa. 3, kemudian apalagi kemudian nebus ban bantan pesucian ring betara gangge gitu misalnya. Yang terakhir misalnya dalam konteks yang lebih keras begitu ya, kan kenoraian diberhentikan menjadi anggota adat. Nah, warisan-warisan literasi kita sebenarnya memberikan kita akar-akar pengetahuan bahwa di tantu penggelaran, di siwagama sudah sampai sapate gitu. Kenapa ini tidak terlahir menjadi satu pararam dan aweg-aweg gitu. Yang aneh sebenarnya, Pak, karena saya juga daerah saya berada di aliran sungai Pekerisan itu, orang-orang yang dari Tirta Empul, Tampak Siring, Mengening dan juga Gunung Kawi beli air kemasan untuk menghidupi dirinya gitu. Padahal airnya ada di sana. Kita melukat setiap hari ke sana. Orang kok menjadi tidak berani meminum air yang kita sucikan, tetapi berjarak dengan kita. Nah, niki di tingkat Desa-dreste memang belum ada aweg-aweg yang membicarakan air. Apalagi di Kuledreste, aturan di tingkat keluarga. Setidaknya warisan literasi ini membuka pintu kesadaran kita bahwa ya air ini mesti kita lindungi, rawat dan jaga. Di satu sisi memang ada sastra yang berbicara kelengengan, tetapi saya membaca Mosale Parwo dan Roge Sangaregumi termasuk juga Purwosa. Saya takut, Pak. Betapa sebenarnya kalau kita tidak menjalin relasi yang harmoni dengan semesta alam, dengan air itu punya kekuatan yang rudra rupa, bahkan menenggelamkan Dwarewati, apalagi pulau yang sekecil Bali. Kalau ini disampaikan, saya kira ya salah satu sastra itu perannya kan menggedor pintu kesadaran itu, Pak. Harapannya sih menjadi demikian gitu ya. Ya saya kira itu, terima kasih banyak Pak Iwan. Kalau boleh saya tambahkan sedikit lagi, kecil saja. Kenapa pohon kemudian diikat dengan kain poleng? Itu kan kearifan, jangan ditebang pohon itu. Kalau ada ikan julid yang disebut due, jangan dibunuh ikan itu. Karena bantuan julidlah kemudian air itu menyembul ke permukaan. Kalau kita ke daerah Batur misalnya, untuk tidak mengganggu hutan konservasi alam termasuk juga larva itu, orang menggunakan kekuatan bahasa, the power of language. Tetamanan betari danu rike sampunang rike nangun pumahan dan yang lain sebagainya. Jadi bahasa dan sastra secara tidak langsung sublim dan juga berlapis-lapis mengajak kita untuk merawat diri dan semesta. Terima kasih Pak Iwan atas masukannya. Mungkin apa ada satu lagi yang short? Lisugi, oke. Swastiastu. Terima kasih Sonia atas waktunya. Saya senang sekali ada Yayas, Saras, adik saya, Bunda juga. Ini saya udah bisa cuci tangan kalau mereka udah datang. Nggak usah ngomong, tapi ada hal yang memang kerisauan kami kalau boleh mengatakan begitu. Tentu kredonya untuk Pak Iwan, kami kredonya itu adalah memang menggali logos di dalam mitos itu. Itu memang bagian daripada usaha
studi sastra tradisi. Karena di dalam cara berpikir mitologis yang berkembang di Jawa kuno, mitos itu adalah regulasi begitu. Itu yang orang lupa. Jadi tidak perlu tambahan diregulasi lagi, begitu tercermin di dalam mitos, itu memang berlaku sebagai regulasi di waktunya, di zamannya. Cerita rakyat saja menjadi regulasi, apalagi mitos yang tertulis, contohnya Maling Kundang begitu. Itu menjadi regulasi, Anda akan dilarang atau akan mendapat kutuk kalau tidak ingat kepada kebaikan ibu dan sombong kan gitu. Itu cerita rakyat. Semua mitos adalah regulasi di zamannya. Semua mitos itu adalah dipahami sebagai sebuah pola pikir dan pedoman koridor bertindak. Jadi di zamannya Adiparwa itu adalah pedoman untuk menata kelola kawasan. Jadi tidak, dan memang perda-perda itu tidak ada gitu. Nah, ketika kita atau kita semua ini sudah berjarak, tidak memahami lagi, tidak menganggap mitos itu sebagai regulasi, di situ gapnya mulai kembang, apalagi tidak paham. Di dalam mitos itu ada reward dan juga ada punishment pasti itu, karena bersifat regulatif ya. Bahasanya sangat simbolis dan sangat, kalau istilahnya Mas Arif sebelah saya ngomong, pekat sekali, itu harus dicairkan katanya gitu. Harus didedah, betul gitu. Nah, peran kehadiran kami seperti Guna gitu atau saya, bukan sekarang kan tantangan kami adalah bukan hanya mendedah mitos menjadi logos atau menjelaskan dan mengurai itu ke dalam bahasa yang logika, tetapi bagaimana ketika kami menemukan logos itu menjadi regulasi baru kan begitu. Karena dulu mitos itu regulasi, sekarang ketika kita pahami logika mitos, harus kita regulasi lagi dalam dalam perda perundang-undangan baru begitu. Itulah tantangan kita di Bali. Kenapa gapnya tinggi sekali antara pedoman sastra dengan perilaku yang tidak mau harus didenda kalau salah. Kalau dulu kan diberi mitos sudah paham gitu. Nah sekarang PR kami, nanti Guna bisa menambahkan atau Yayas, adalah bagaimana mitos yang ketemu logikanya, itu winaya kalau dalam bahasa larangan-larangan itu, hukum larangan pandita dan sebagainya itu ada 200 winaya, tidak melukai bumi, tidak boleh kencing di air, macam-macam itu. Itu penjabarannya baru satu saja, ada 225 tentang lingkungan, perilaku pandita. Dan itu mesti diadopsi ke dalam regulasi yang mana bentuknya perda. Tadi Guna sudah menyampaikan, gapnya memang tidak terjadi sinkronisasi. Istilah perundang-undangannya adalah tidak terjadi sinkronisasi perda yang sudah diketok di provinsi ke dalam prarem atau desa adat secara langsung gitu. Perda itu tidak langsung berlaku, tidak seperti apa yang diadopsi di internasional harus dijabarkan dalam perundang-undangan nasional, kan begitu konsekuensinya. Nah di provinsi begitu diketok palu, belum ada alasan hukumnya perda desa adat harus mengadopsi itu menjadi awik-awik gitu. Itu celahnya. Maka sinkronisasi itu perlu dilakukan di sana. Bagaimana perda yang sudah diputuskan menata kelola kawasan berlaku sebagai awik-awik di setiap desa yang punya landscape yang diatur. Itu belum. Ini mungkin nanti memang kerjanya kemarin saya dengan Guna dan tadi pagi juga cerita dari pagi. PR kita adalah kerja politik masuk ke dalam meyakinkan kepada pemerintah daerah mau warnanya apapun begitu agar mengadopsi semua tebalnya metafor regulasi yang berbentuk mitos itu ke dalam regulasi baru bernama Perda, Pergub, Perundang-Undangan Daerah, terutama juga agar bisa secara otomatis perda-perda yang bersifat penataan kawasan, luasan sawah itu berlaku secara otomatis. Itu belum punya kita mekanismenya. Jadi kerja politiknya lebih ke regulasi, bagaimana sinkronisasi regulasi di daerah gitu. Nah ini teman-teman, saya tidak ingin menunggangi diskusi sastra ini,
Tetapi kemarin saya sempat sampaikan ke teman-teman bahwa literasi ini akan menjadi omon-omon saja kalau tidak menjadi pedoman regulasi. Terutama kalau kita ngomong Sri Tattwa atau Dharma Pemaculan. Akan terus insentif tidak dapat ketika kita lakukan Dharma Pemaculan. Tidak ada jaminan bahwa padi yang kita hasilkan akan harganya lebih mahal itu. Sekalipun tercermin ada beberapa daerah mesti mengadopsi padi-padi organik, tapi tidak ada regulasi tambahan, ada garansi atau besaran biaya yang dikeluarkan oleh Perda gitu. Nah ini yang penting, luar biasa saya kemarin hari ini Guna dan sudah sangat bagus risetnya. Bagaimana ini sebenarnya naskah-naskah yang dihasilkan teman-teman adik-adik saya seperti Dharma, Guna, ada Yayas, ini bisa menjadi tanda kutip ya diadopsi sebagai naskah akademik Perda. Ke situ. Jadi mohon maaf ya ini bukan diskusi regulasi, tapi memang ujung-ujungnya kita membutuhkan regulasi untuk mengatur itu. Karena mitos sudah selesai bekerja sebagai regulasi, sudah tidak lagi bisa dipahami sebagai regulasi. Jangankan sebagai regulasi, dipahami sebagai logika saja itu tidak bisa. Belum sampai sudah terputus di sana. Mitos akan bisa kita pahami sebagai regulasi atau kita merasa takut atau merasa was-was ketika kita tahu logikanya gitu. Dan kemudian ketika tahu logikanya otomatis dalam hati kita ini regulasi gitu. Jadi self regulasi ada. Nah, orang seperti saya, adik Guna gitu kan takut gitu mikirin itu nyati gitu kan karena kita tahu logikanya, mitosnya ada logikanya. Kemudian ini mestinya saya self regulated gitu. Saya mesti jangan di sawah dong tinggal gitu. Guna kemarin sudah melakukan pengakuan dosa, tinggal di BTN gitu, itu hasil urugan kan gitu. Sawah. Ini kan self regulasi itu berlaku bagi orang yang paham Sri Tattwa. Kalau nggak paham dia melenggang aja. Oh saya kan udah beli rumah gitu. Buat kami yang baca Sri Tattwa, tidur di pematang sawah itu mimpinya buruk gitu. Itu artinya dia bekerja bukan sebagai mitos, tapi sebagai logos dan regulasi diri gitu. Rasa bersalah ditimbulkan oleh regulasi secara moral. Regulasi itu rasa bersalah dan bertindak benar itu adalah tujuan regulasi, bukan menghukum ya. Tapi rasa bersalah dan kemudian ingin bertindak benar itu tujuan regulasi yang terdalam, bukan menghukum. Nah ini yang mungkin ya ada harapan dari diskusi. Saya menemukan banyak harapan dari diskusi sore ini, kemarin juga begitu. Kayaknya kita bisa deh bikin naskah akademik dari diskusi ini. Minimal mempertebal naskah akademik. Seperti nanti kalau beli Iwan atau Guna atau Yayas kita ngobrol. Nih naskah akademik udah jangan lagi diskusi di depan para legislatif gitu. Karena mereka tidak, logikanya adalah bukan mitos, bukan logos, tapi bisa nggak itu menjadi legislasi atau menjadi regulasi gitu. Target mereka adalah regulasi. Kasar kayak saya ceritakan ke Oke sama Arif, itu kalau dikasih judul proyek orang bangun. Proyek gitu. Proyek penyelamatan sungai gitu. Itu bangun orang tuh. Kenapa? Karena ada budget di dalamnya. Jadi kasarin aja gitu kan. Kita sebut proyek, ini adalah proyek Bali menyelamatkan. Karena selalu usaha penyelamatan Subak, coba aja proyek penyelamatan Subak, udah ada itu, udah ting gitu kan. Jadi, nah gimana koridornya gitu? Ya mau tidak mau karena itu adalah nalarnya, gue dapat apa kan gitu. Nah saya pikir itu ke Beli Iwan tidak berusaha menjabarkan, tetapi ada satu gap di mana mitos tidak lagi bekerja sebagai regulasi, itu masalah gitu. Kakek saya kalau bilang nak kenten manut ring adi paru begitu, udah jalan itu semua sawah dibayangkan. Artinya mitos sastra itu ya regulasi gitu. Ada tentu yang paham akan logikanya. Nah ini mungkin mudah-mudahan bisa jadi koridor berpikir bersama. Saya juga mendapat cara pikir tentu dalam pembelajaran yang panjang dan juga dari pengelisir kita. Seperti saya dan Guna itu belajar dari Aji Agastio, sudah berpikir bagaimana itu. Pendahulu kita coba mendedah itu, ada Gusti Bagus Sugriwo juga coba mencari logika mitos-mitos ini, tapi untuk kali ini memang kita mesti menderap dan mengartikulasi
mitos itu menjadi meregulasi ulang dalam bahasa modern. Kalau dulu kan regulasinya mitos gitu, bentuknya mitos. Metafornya tebal sekali, susah ditembus gitu dan mencekam kalau kita bayangkan, kalau paham ya. Nah sekarang nggak, harus banal gitu, straight to the point, kena denda gitu. Sekian di penjara gitu kan gitu. Masyarakat sekarang emang nggak bisa diperintah dengan mitos. Logos aja tidak diterima. Jadi dia harus regulasi yang punishment. Nah ini mungkin Niki yang sebenarnya secara esensi Kali Yuga itu, manusia tidak lagi mengenal, tidak paham lagi dengan logos gitu. Tidak tertutup matanya, jangankan ke logos, jangankan ke mitos. Logos saja tertutup matanya gitu. Ini saya pikir yang saya sebut metafor Kali Yuga itu, dan ini coba kita terabas nanti. Mudah-mudahan ini juga menjadi pertimbangan ke Yayas Tamaguna yang ya keduanya ini adik saya dalam arti yang sebenarnya untuk berpikir dan bekerja. PR mau cuci tangan saya. ini kerjanya kan gitu. Saya dengan Beli Iwan tuh dekat banget gitu, kegelisahannya sama. Ini sebenarnya cocoknya kita ngobrol di pinggir di ngopi gitu ya. Son, jadi gitu Son, jangan diperpanjang. Kami usahakan akan ada dinner atau breakfast pagi bersama. Terima kasih banyak. Jadi Kenten, Beli Iwan, bagaimana kita coba meregulasi kembali regulasi lama yang berbentuk mitos-mitos itu ke dalam pola kehidupan yang lebih modern, lebih katanya lebih modern, tapi sebenarnya sangat jauh dari logika apalagi mitologi yang bersifat regulatif di masa lalu itu. Atau susu mampure sekarang kami. Ya boleh ditambahkan lah ya. Cuma Yayas juga. Yayas paling ini aja ya Beli, menyambung lah kerisauannya Beli ya. Sebenarnya ya tentu itu penting Beli, itu yang kita lakukan dengan Kementerian Pendidikan, itu yang sedang kita lakukan, bagaimana melihat antar kelembagaan secara birokratis tuh bagaimana sih nyambungin mengenai subak ini ya, ini kan yang sedang kita lakukan. Di satu sisi yang lain juga Beli ya, disasosiasi kita antara regulasi dengan belief gitu ya, dengan kepercayaan, itu adalah yang seperti Billy bilang, disasosiasi yang menarik. Berarti kan kalau di dalam teori-teori kritis kan artinya ada ketidaksesuaian dengan nilai yang pernah berjalan, dengan nilai yang diyakini, keadaan sekitar dan juga interpretasi bahasa hukumnya. Jadi kita berusaha menengahi itu kan ceritanya Beli dengan isu subak ini yang tidak mudah, dan tentu saya setuju gimana sih memahami sumber atau daya daripada suatu produk hukum kita yang datangnya dari karya-karya tidak saja sastra seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana memikirkan tarian, tradisi lisan, oral tradition itu masuk sebagai bukan cuman referensi tapi fondasi. Katanya kan kita bilang lagi mikirin fondasinya apa nih, pilar-pilar fondasionalnya apa. Tapi juga ya Beli ya, kita juga ini juga kerisauan saya. Jadi saya nggak mau jawab yang mau menambah kerisauan lagi. Satu, kalau kita bicara soal regulasi banyak Beli. Regulasi itu banyak. Yang penting itu kehendak politiknya ada enggak? Komitmen politiknya ada enggak? Karena kalau kita masuk ke dalam ranah mitos ya, atau di dalam belief, sistem kepercayaan dan keagamaan kita, saya nggak bilang keagamaan kita nggak membuka ruang kritis, menurut saya ada ruang itu, tetapi dia adalah kepercayaan di mana kita tidak hanya melakukan itu karena rasa takut semata Beli. Maksudnya regulasi gini, satu, apakah ada kehendak politiknya, itu nomor satu, komitmen politiknya ada apa enggak. Yang kedua, bagaimana caranya kita memecahkan disasosiasi ini tidak saja dengan secara, kalau kita lihat kan hasil dari suatu keputusan Mahkamah Konstitusi aja bisa dibalik nih. Ada upaya mau membalik gitu.
Jadi maksud saya betul kita harus berjuang ke dalam bahasa governance, kepemerintahan kita harus berjuang, itu adalah ranah kita juga. Tetapi di satu sisi seperti yang diupayakan oleh para sastrawan ini kan menjaga apa yang Bli bilang tadi. Gimana caranya supaya mitos itu adalah mitos, dia bukan reka-reka. Kalau mitos untuk orang Bali itu kan bukan semacam secara dangkal atau permukaan gitu ya. Untuk nenek moyang kita itu kita nyebutnya mitos, tapi kalau untuk nenek moyang kita itulah dunianya. Itu dunia yang dijalani dan dicintai. Jadi kita punya kerja yang memang harus paralel, mengisi bejana konseptual kembali pada spiritualitas ini dan melakukan kerja-kerja yang tadi, bagaimana cara mengatasi antar kelembagaan yang memang bukan hanya antar kelembagaan yang setara, tetapi juga kelembagaan desa, dari tingkat desa, daerah sampai nasional. Sebegitu rumitnya, betul. Itu kan kita rasakan. Cuman maksud saya ingat, Beli pernah ngomong gini kan ke saya, kita diskusi tentang masyarakat adat sembiran. Ya kan Beli, kita diskusi tentang masyarakat adat sembiran. Lalu mereka bilang, waktu itu riset kita tanya, Bapak sembayangnya apa doanya gitu. Terus dengan tulus dan apa adanya mereka bilang, oh saya menang, saya diam. Amartya Sen pernah bilang begini, ihwal daripada bahasa, khususnya ketika kita memahami hukum dan keadilan, regulasi bisa banyak Bli, tapi rasa keadilannya nggak ada. Jadi apa yang kita cari dengan apa yang dilakukan oleh Guna, dengan Citra, dengan Ari, dengan Dharma Putra, mereka sedang menggali aspek itu, aspek yang sangat kita butuhkan saat ini, mengisi bejana bahwa kalau kita serampangan sama sungai, kita tidak adil, we are being injustice, kan? Tapi tidak ada terjemahan ke sana. Jadi kelahiran bahasa juga, kalau menilik dari apa yang dirasakan oleh orang-orang di sembiran, kadang bahasa juga menandai bagaimana kita menganggap ucapan-ucapan itu lebih tinggi dari alam. Yang padahal dengan meneng, kita bisa rasakan nyepi, kita bisa merasakan itu semua. Jadi di satu sisi kita ingin memecahkannya dengan bahasa, dan bagaimana bahasa di masa modern ini, kalau kita selalu diskusi tentang Humboldt, katakanlah Wilhelm Humboldt sebagai seorang filolog. Dia mengatakan bahasa itu dia bukan hanya mendeskripsikan yang ada, dia juga menciptakan apa yang mungkin ada. Jadi kita sedang mengarah ke sana ceritanya kan Bli, ya bahasa lontar, ya bahasa regulasi, tapi lebih penting bahasa hukum dan keadilannya, itu kan yang kita upayakan. Jadi dia kerja-kerja paralel. Tapi yang tidak kalah penting memang harus melakukan yang justru menurut saya, ya tadi ya, kan kita bisa kaget loh, kok bisa hukum kok dibalik dalam satu malam gitu. Tapi kita harus meniti dengan tekun bagaimana mengembalikan ingatan lagi tentang apa yang leluhur kita pernah ajarkan. Ini menurut saya itu kerja yang lebih berat yang dilakukan oleh teman-teman ini. Itu sih Bli, menambah keresahan Bli aja, saya ingin menambah aja. Langsung closing statement. Ya, entah kenapa misalnya ketika membaca warisan sastra seperti Ramayana, Mahabharata, selalu ada pesan untuk bisa menautkannya dengan konteks kekinian begitu. Misalnya tentang wacana reklamasi begitu ya teman-teman. Ketika itu sedang bergulir dan saya membaca Ramayana helai demi helai sampai di bagian yang agak terakhir itu, kita mendapatkan fragmen yang menarik. Rama akan mencari Sita ke negeri Alengka begitu kan. Dia sebenarnya punya kemampuan dengan panah apinya itu mengeringkan laut. Jadi laut itu sudah dikeringkan. Tetapi kemudian Batara Baruna
datang ke permukaan. Wahai Rama, jangan hanya karena cintamu kepada istrimu Sita, engkau kemudian melakukan banyak pembunuhan terhadap ikan-ikan di laut, naga-naga kecil, ikan-ikan dan seterusnya. Maka mendengarkan nasihat dari Baruna itu, kemudian Rama menarik busur panahnya itu. Nah, saya berpikir menafsirkan dan memaknai ini, tidak boleh kalau Rama demi cintanya kepada Sita sampai mengeringkan laut, kita demi kecintaan kita terhadap pariwisata menguruk laut. Tetap kontekstual. Terima kasih. Oke, udah berhasil kayaknya Singaraja Literary Festival ini. Itu sebetulnya apa namanya ya, hari ini tuh banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan ya, baik dari sesi ini maupun sesi paralel dengan panel-panel yang lain. Tetapi satu hal bahwa pekerjaan kita panjang sekali, saking panjangnya belum ketemu nanti akan berhenti di mana kita gitu. Tapi kita akan terus berjuang, terus mengupayakan pemikiran-pemikiran segar hadir, karena pemikiran harus terus diperiksa secara konsisten seperti itu dan persisten, dan kekeras kepalaan kita hari ini akan melahirkan sesuatu yang baik di masa depan. Itu keyakinannya. Terima kasih Mbak Saras dan Gune. Kita akan lanjut dengan program berikutnya. Tepuk tangan dulu dong. Hari ini kita ada ya Unspoken Poetry Slam. Kemudian kita akan ada pementasan Dewi Lestari, ada pementasan Luna Vidya dari Makassar, kemudian pementasan Bli Gede Yudano dan Septa. Kemudian juga ada pementasan teater dari Jalur Rempah dan masih banyak lainnya. Terima kasih, jangan kemana-mana, kita pindah ke Sasana Budaya. Terima kasih. Bapak Ibu tamu undangan, demikianlah acara panel diskusi Air dan Peradaban Pertanian Bali dalam Teks Sastra. Saya Cika sebagai MC mengucapkan terima kasih kepada hadirin semua yang telah mengikuti acara ini dan selamat mengikuti acara selanjutnya.